Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, sholat itu kan disebutkan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti itu Pak Ustadz. Nah, mohon pencerahan dan penjelasan mengenai hal tersebut Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kenapa yang kita harus kerjakan itu sholat, karena nantinya pada saat dihisab yang pertama kali dipertanyakan itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, ya semua perbuatannya baik. Itu. Cuma banyak orang Islam yang belum memahami hal tersebut. Jadi orang hanya mengerjakan sholat saja. Nanti kalau dia itu nakal, itu dianggap sholatnya itu tamengnya. Gitu. Maksudnya di sini sholat itu kegiatan sholat itu atau yang bagaimana Pak Ustadz sebenarnya? Ya, kegiatan sholat itu maksudnya manusia. Tapi maksudnya Allah tidak seperti itu. Jadi umpamanya kalau dalam Quran ceritakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji bisa aja berbuat dolim diri sendiri, perbuatan mungkar itu dengan orang lain. Nah, perbuatan keji yaitu dolim pada diri sendiri gimana? Nah gitu. Jadi kalau umpamanya kamu masih mabuk tapi sholat, nah itu tidak boleh. Kan gitu. Kamu masih nyuri tapi sholat, nah, itu nggak boleh. Nah, itu nyuri itu sudah perbuatan mungkar juga, jadi keji dan mungkar. Jadi kayak umpamanya kamu hobimu marah-marah, maki-maki istrimu, nah itu ya keji dan mungkar kamu lakukan walaupun kamu sholat. Jadi gimana itu ya Pak Ustadz ya? Makanya kalau kita amati sebenarnya itu sholat yang bagaimana yang menjadikan semua perbuatan itu baik. Sholat yang memang dikerjakan itu bukan cuma masalah lillahi ta'ala saja, tetapi dia faham tentang esensi sholat. Jadi kalau sholat yang dibacakan ayat-ayat Quran itu kita mau baca yang mana nih? Masalah orang kafir ya begitu isinya, kan gitu ya. Masalah tentang tentang burung ababil umpamanya, kan ceritanya seperti itu. Nanti kan ada ayat-ayat tertentu yang bagaimana tentang berbuat baik, ada orang disuruh sabar, ada orang suruh lemah lembut, ada orang disuruh memaafkan orang lain. Nah, dalam bacaan sholat itu kita paham bahwa yang kita baca itu kita harus sabar. Nah, paham nggak pada saat bacaan sholat kita ucapkan kepada Allah Ta'ala agar kita lemah lembut, agar kita sabar, agar kita itu memaafkan orang lain, agar kita senantiasa bersedekah di waktu lapang maupun sempit, kan gitu, agar kita itu senantiasa menahan amarah, kan itu sehari-hari yang kita baca dalam bacaan sholat itu kan kurang lebih kan seperti itu. Nah, aplikasi ya Pak Ustadz ya? Akhirnya itu menjadi jawaban bahwa kita memang jangan melakukan hal yang Allah itu melarangnya sebenarnya. Nah, di titik itulah kepatuhan seseorang. Jadi pada saat dia itu seseorang Islam itu sholat, dia memang patuh. Dia suruh sedekah, patuh. Dia suruh menghormat pada orang tuanya, patuh, kan gitu. Dia disuruh banyak hal, jadi suruh umpamanya jaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, patuh. Nah, pada saat patuh di situ kan dia harus paham, oh iya ya, berarti saya harus ngajarin istri saya yang memang dia masih di bawah saya umpamanya dalam ilmu agama, kan diajarin, ditata, dinasehatin, ditata, dinasehatin terus sampai kapan?
Ya sampai kamu itu masih berdua dengan istrimu, ya itu harus ditata terus-menerus. Selain punya istri, punya anak, kan harus ditata juga anaknya, diajari agama dan sebagainya. Jadi begitu itu harusnya. Ya intinya adalah amal soleh seseorang memahami tentang kriteria sholat, memahami tentang sholat. Jadi sholat itu adalah kepatuhan seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau gerakan sholat, ya manusia normal biasa orang Islam ya begitu. Masih bisa seperti itu. Iya, kayak mamanya kamu ya. di bulan Ramadan kerja, tapi kerjanya ukre bangunan kan gitu. Istilahnya mencuri lah itu. Mencuri. Padahal itu di bulan Ramadan masih nyuri, masih disuruh aja oleh atasan. Ustadz, kalau banyak orang yang sholat, bahkan rajin banget sholatnya, tapi masih tidak taat dalam kehidupan sehari-harinya, seperti banyak melakukan perbuatan keji dan nahi munkar, apakah dia tidak memahami apa yang dia baca saat sholat, Ustadz? Bisa aja seperti itu, bisa aja sebenarnya dia tidak belajar mencontoh akhlaknya Rasulullah. Jadi dia hanya belajar sholatnya, dia hanya belajar puasanya, dia baca Quran, tapi dia tidak belajar akhlaknya Rasulullah yang memang setiap tubuh itu akan mencerminkan akhlak yang beda-beda. Sehingga pada saat dia melakukan sholat, ya sholat, tapi nanti dia tetap melakukan kemungkaran, melakukan keji mungkar seperti itu. Nah itulah kenapa diceritakan kalau istilahnya besoknya dihisab, yang dilihat nomor 1 atau dihisab nomor 1 itu adalah sholatnya. Tapi bukan sholat dalam bentuk gerakan, tapi adalah sholat yaitu aplikasi dari semua hal yang dikerjakan. Dari sholatnya itulah dia itu tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Jadi dia juga menjaga istrinya, menjaga anaknya, menjaga pekerjaannya, menjaga di luar, menjaga ini, menjaga tubuhnya, menjaga semuanya dijaga. Kan seperti itu. Jadi semuanya karena Allah Ta'ala. Pada saat dia sedekah niatnya satu lillahi ta'ala. Kan gitu ya. Dia sedekah tidak umuk, tidak ujub, tidak riak, tidak bangga, tidak sombong. Kan seperti itu harus dijaga. Pada saat dia dititipi oleh Allah Ta'ala hafal Quran dia belajar juga untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, tidak bangga. Dia harus belajar di situ. Kalau tidak belajar di situ, ya otomatis dia pasti akan keluar kata-kata yang mencerminkan bahwa dia bangga, bahwa dia lebih daripada orang lain. Kan seperti itu. Dan itu malaikat tahu. Kalau orang lain yang datang tidak tahu, tapi malaikat tahu hatinya ada kesombongan. Nah, di titik itulah dia berbuat keji untuk dirinya sendiri sebenarnya. Makanya pada saat seseorang banyak dititipi sesuatu oleh Allah Ta'ala itu, ya memang harus difikirkan. Jadi bukan untuk mau dibangga-banggakan. Umpamanya kamu dititipi istri kamu cantik, kamu mau didik dia sujud pada Allah Ta'ala, atau kamu bangga-banggain di depan temanmu, itu hakmu manusia. Tapi yang benar gimana? Ya dididik lah, kan gitu. Seperti itu. Nah, banyak lagi. Kalau mendidik itu nggak cuma sekali. Kalau istrimu dikasih tahu itu ngeyel, gimana caranya? Kan tetap ada cara-cara yang mendidik yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Itu juga masuk ke dalam sub dari sholat sebenarnya. Itu masuk dalam sub sholat. Kamu cari uang, kerja, gimana kerjamu? Katanya kerja ibadah, yang mana yang kerja ibadah kan gitu. Iya, betul. Nyopet, apakah itu ibadah? Enggak. Kemudian kalau nyopet dia mati, ya itu resikonya, kan gitu. Jadi sudah dia nyopet mati lagi dalam keadaan su'ul khotimah sebenarnya. Tidak bisa seperti orang-orang yang harus ini, harus dilihat semuanya, ya. Nah, pada saat seseorang itu sholat, dia tetap aja masih nakut-nakuti orang agar orang itu membayar dia, nakut-nakuti orang agar membayar dia. Ini sebenarnya dia berbuat keji dan mungkar. Rentetan kegiatan ini ujungnya sholat itu gitu Pak. Iya, insya Allah seperti itu. Iya, nah itu barulah kelihatan bahwa nanti sholat seseorang itu kalau memang dia setiap harinya paham
pemahaman itu bukan paham dia itu ngerti hanya cuma teorinya, enggak. Dia paham itu karena hidayah Allah. Jadi enggak semerta-merta dia pandai dengan sendirinya, enggak. Itu hidayah Allah Ta'ala sehingga dia mengerjakannya, sholatnya itu benar-benar bersih. Ya walaupun sholat seseorang tidak mungkin bisa bersih, iya, tetapi paling tidak menuju ke arah yang bersih, yang dia bisa jaga tidak berbuat keji maupun mungkar, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau masih melakukan hal-hal seperti itu ya berarti masih menyuruh aja. Pada saat menyuruh kita itu ngeyel dikasih tahu, padahal kita itu hanya minta tolong sebenarnya. Kita sudah jengkel. Nah itu juga cerminan yang sholat kita itu belum baik di hadapan Allah Ta'ala. Kebanyakan Ustadz kalau orang udah merasa sholatnya tertib, ditambah lagi tahajud dan lain-lain, tapi perbuatannya masih keji dan munkar, itu nggak disadari kalau itu masih sholatnya tuh masih belum sempurna tuh Ustadz. Ya, sebenarnya tahajud sendiri kan tambahan ibadah sebenarnya. Jadi memang itu urutannya ibadah betul. Tetapi kalau memang ingin kita itu dilihat sholatnya baik di hadapan Allah, dilihat sholatnya itu baik di hadapan Allah loh ini. Berarti pada saat seorang melakukan sholat itu baik, itu yang ngomong bukan kita, yang ngomong itu malaikat sebenarnya. Oh dia masih begini, wahai Allah dia masih begini, itu sendiri. Jadi bukan gerakannya. Ya seperti itu. Kalau ada persyaratan menurut Allah ini syaratnya enggak cukup, tapi dia dengan bangga mengatakan cukup di depan manusia ya. Iya, dia dengan bangga merasa cukup di depan manusia. Iyalah, karena itu manusia ya. Tapi di hadapan Allah, wallahu alam, kita tidak tahu. Makanya kita tertibkan mulai saat ini belajar untuk berperilaku, berakhlak yang mulia seperti Indikatornya itu ya. Indikatornya itu termasukan. Kalau kerja, gimana kerja itu? Kalau kerja itu saya beserta staf saya itu kok punya nyuri terus, ya memang seperti itu. Berarti memang ya gimana indikatornya kalau masih seperti itu? Apakah sholat kamu diterima? Ya nilai aja sendiri kan gitu. Nah ini harus dimengerti. Makanya kita harus benar-benar belajar bahwa bagaimana sholat kita itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala dan kemudian menjadi acuan bahwa sholat kita itu benar, baik, sehingga yang ditanyain kan malaikat tetap nanti catatan itu kan ada. Bagaimana kalau memang kita mau dinilai sholat kita itu baik, sehingga semua amal perbuatan kita dianggap baik. Wih, berat ya. Kalau begitu, Kan gitu. Kalau begitu berat. Ya boleh kalau memang lah, kan sholat kan bisa menghapus perbuatan buruk. Iya, berapa menit kamu sholat, berapa jam, berapa puluh tahun kamu melakukan keburukan. Domplang Seperti itu. Jadi disitulah kita harus berpikir. Makanya kita harus mengerjakan sholat tetap harus. Puasa di bulan Ramadan kerjain. Sholat sunnahnya kita kerjain. Puasa sunnah silahkan mau dikerjain. Baca Quran, pahami, cari guru-guru yang memang baik untuk menjadikan kita itu lurus tauhid kita, tidak goyah. Nah, di titik itulah mudah-mudahan kita bisa belajar untuk menghilangkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar di setiap harinya, di setiap lini, sehingga menjadikan sholat kita itu insya Allah dinilai oleh Allah Ta'ala baik. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan merasa sholat kita itu baik, tapi benahi benar-benar, karena antara ayat dengan hadis itu akan terkoneksi, pasti terkoneksi. Nah, gimana cara seseorang mengetahui sholatnya baik? Kita tidak berani bercerita, tetapi kerjakan. Sesuatu yang itu berhubungan dengan keji, hilangkan. Sesuatu yang berhubungan dengan mungkar, hilangkan, walaupun sulit hilangkan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti
di penghujung waktunya memang kita dinilai sholat kita itu baik oleh Allah Ta'ala, sehingga semua perbuatan-perbuatan kita dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.